Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Rizky akan membawakan cerita dari series yang berjudul Sweet Home. Series ini bercerita tentang keadaan dunia yang tiba-tiba dilanda sebuah wabah misterius, di mana manusia yang terinfeksi akan berubah menjadi monster mengerikan. Cerita ini akan berfokus pada sebuah kelompok yang bertahan hidup di sebuah apartemen. Cerita aksi, persahabatan, dan tragedi semuanya tercampur ke dalam series yang satu ini. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Ini dia recap series Sweet Home part 1. Cerita dimulai ketika seorang remaja yang tak bersemangat berjalan sembari membawa barang-barangnya. Dia adalah Hyunsu, seorang remaja penyendiri yang baru saja pindah ke apartemen barunya Green Home, sebuah hunian yang nampak terbengkalai dan tidak terawat. Hyunsu yang tidak banyak bicara segera meninggalkan satpam yang terus bertanya kepadanya saat itu. Setibanya di kamar, Hyunsu duduk dalam kegelapan sembari merenungkan niatnya yang akan bunuh diri. Ketika dia hendak melompat dari atas gedung, pandangannya teralih pada seorang gadis di seberang blok apartemennya. Gadis itu adalah Eunyu yang sedang menari dan melatih gerakan baletnya. Begitulah sampai dia terhentikan oleh noda permen karet yang menempel di sepatunya. Setelah bertanya tentang apa yang akan Hyunsu lakukan, Eunyu berkata kepadanya untuk tidak mati, karena itu akan menyebabkan masalah bagi orang-orang yang ada di apartemen. Di lantai bawah, satpam dimarahi oleh atasannya yang memaksanya untuk tidak beristirahat. Setelah itu, dia menerima paket makanan dari seorang wanita. Saat dia membuka wadah itu, tercium aroma busuk yang menyengat dan hidungnya tiba-tiba mengeluarkan banyak darah. Tentu, itu bukan karena bau busuknya, melainkan karena faktor lain. Setelah mengobatinya, satpam itu menyapa Hyunsu yang kembali ke kamarnya untuk menanyakan administrasi. Tingkahnya yang aneh membuat Hyunsu heran dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Jisoo duduk di kamarnya sambil merokok sebelum akhirnya dia berangkat kerja. Dengan gitar bass di punggungnya, dia menunggu lift dan bertemu dengan penghuni lain, seorang wanita agak gila yang mendorong kereta bayi tanpa bayi di dalamnya. 예쁘죠? Hey. Tidak lama dari itu, Jisoo bertemu seorang pria yang bernama Jae-hoon. Dia adalah seorang guru bahasa Korea dan sangat religius. Saat itu Jae-hoon menjelaskan bahwa Myung-suk, wanita sebelumnya, menderita kesedihan mendalam karena kecelakaan tragis yang menimpa bayinya. Itulah alasannya kenapa dia selalu membawa kereta bayi kosong. Di lain tempat, Sang-wook, seorang pembunuh bayaran, sedang menyiksa korbannya sembari merokok. Terbungkus selotip, pria malang itu nampaknya tidak mengetahui maksud dan tujuan kenapa dia disiksa. Sementara itu, Hyunsu mendapat kabar bahwa dia telah terpilih sebagai beta tester dalam sebuah game. Dia diundang untuk pergi ke perusahaan game tersebut pada tanggal 25 Agustus, yang naasnya itu adalah hari di mana Hyunsu berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sebenarnya apa yang membuat Hyunsu begitu ingin mengakhiri hidupnya? Nanti akan terungkap. Di malam hari, Hyunsu keluar kamar untuk mengambil paketnya, tapi dia malah menemukan paket itu hancur seperti digerogoti sesuatu. Ketika Hyunsu mengikuti serpihannya, dia menemukan darah di lantai, remah-remah makanan, dan seorang wanita yang berteriak kelaparan. Hyunsu yang takut meringkuk kembali ke kamarnya sebelum akhirnya dia berbicara dengan tetangganya di pintu. Tetangga itu meminta pertolongan kepadanya dengan alasan telah melihat kekacauan di kamarnya. Hyunsu meminta tetangga itu untuk menunjukkan tangannya guna memastikan apakah dia korban atau pelaku. Tiba-tiba, dia berubah menjadi sosok yang menakutkan dan pergi begitu saja ketika darah terus mengalir dari hidungnya. Ya, gejala yang sama dengan satpam sebelumnya. Tidak lama dari itu, Hyunsu memberanikan dirinya untuk memeriksa keadaan di luar. Namun, dia malah pingsan tepat di hadapan Sang-wook yang kebetulan ada di luar pintu. Sementara itu, Jisoo dihadapkan dengan wanita sebelumnya dengan wajah yang pucat. Tanpa basa-basi, wanita itu berteriak meminta makanan sembari mendobrak pintu Jisoo hingga penyok tak beraturan. Dengan panik, dia mengambil tongkat baseball untuk berjaga. Setelah wanita itu pergi, dia menemui Sang-wook yang kebetulan mendengar keributan itu. Sementara itu, penduduk di apartemen diributkan oleh pintu yang semuanya terkunci dan satpam tidak ada di sana. Semua penghuni berkumpul di atrium utama untuk mencari tahu apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya, mereka berhasil memasuki kantor manajer di mana seorang damkar wanita bernama Yi-kyung menelpon layanan darurat. Namun upayanya gagal karena semua layanan sedang sibuk saat itu.
Di saat yang sama, seorang pria parubaya yang berusaha keluar apartemen membuka pintu gerbang. Sayangnya, itu adalah malapetaka. Sosok makhluk aneh sudah menunggu mereka dari luar pintu. Saat mulutnya terbuka lebar, lidahnya menerobos kaca dan dia mengamuk, menusuk salah satu penghuni lalu menghisap semua darahnya hingga kering. Eun Hyuk, pemuda yang skeptis yang juga merupakan kakak dari Eun Yu, dengan sigap mengambil pemadam api dan berusaha mendorong makhluk itu keluar. Ketika pemadam itu habis, petugas damkar sebelumnya melompat dan berhasil mengeluarkan makhluk itu tepat sebelum pintu apartemen berhasil ditutup kembali. Ketika para penghuni berkumpul, mereka menyadari bahwa dunia luar telah porak-poranda akibat serangan makhluk misterius tersebut. Dalam kilas balik, kita melihat Hyun-soo berusia 19 tahun berada di rumahnya. Bekas luka di lengannya mengisyaratkan bahwa itu adalah tindakan melukai diri sendiri. Dia terus bermain video game dan mengabaikan permintaan ibunya untuk pergi jalan-jalan bersama keluarga. Perilakunya jelas memecah belah keluarga tersebut. Ketika mereka berdebat di dalam mobil, sebuah truk tiba-tiba menabrak mereka. Sebagai satu-satunya keluarga yang bertahan, Hyun-soo diberi uang 30 juta won untuk melanjutkan hidupnya. Tapi dia malah mencaci maki jumlah uang yang dia anggap sedikit itu. Nampaknya masa lalu kelam telah merubah sifat dan perilaku Hyun-soo hingga membenci keluarganya. Kembali ke masa sekarang, Sang-wook tidak sengaja bertemu dengan Eun Yu yang terjatuh di tangga. Tidak lama dari itu, dia diserang dan digigit oleh monster wanita sebelumnya. Sang-wook memukuli monster itu hingga tak berdaya dan pergi meninggalkannya, termasuk Eun Yu yang dibuat kaget oleh kejadian tersebut. Sementara itu, Jisoo berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam prosesnya, dia menemukan seorang pria dengan gejala mimisan. Setelah memukulnya, Jae-hoon tiba-tiba menghampiri Jisoo dan menyelamatkannya dari pria sebelumnya yang ternyata telah berubah menjadi monster. Di tengah semua kekacauan ini, sinyal tiba-tiba pulih dan semua penghuni menerima pesan darurat yang menjelaskan kondisi saat itu. Ketika mereka memeriksa berita, mereka menyadari bahwa penyakit ini tersebar ke seluruh negeri dan pemerintah sedang berusaha mengendalikan kekacauan tersebut. Di atrium utama, penduduk berkumpul untuk mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan dan merenungkan apakah mereka semua harus kembali ke kamar atau tidak. Perdebatan terjadi ketika pihak lain meminta untuk tetap bersama agar lebih aman. Kedatangan Sang-wook segera merubah dinamika ruangan karena nampaknya dia telah digigit oleh monster. Secara diam-diam, penghuni lain menyetrumnya dengan taser, mengira bahwa dia akan terinfeksi, padahal belum diketahui secara pasti bagaimana wabah itu bisa menular. 8 jam kemudian, Hyun-soo yang sudah sadar melihat betapa kacaunya keadaan di luar. Tidak lama dari itu, hidungnya mengeluarkan darah yang nampaknya itu adalah gejala atau pertanda bahwa dia sudah tertular wabah tersebut. Kemudian, dia membuka internet dan melihat banyak orang membicarakan wabah ini yang mereka sebut kutukan. Tidak ada yang mengetahui secara rinci dari mana asalnya dan sejauh mana penyebaran wabah ini. Sayangnya, koneksi internet terputus sebelum mereka mendapat informasi lebih lanjut. Sementara itu, Hyun-soo secara tidak sengaja dihadapkan dengan monster yang tidak bisa melihat namun pendengarannya sangat tajam. Dia menahan ketakutannya untuk sementara sebelum akhirnya monster itu kembali keluar. Seorang pria parubaya yang sebelumnya menyetrum Sang-wook kembali menemuinya yang sekarang sudah diikat. Dia bermaksud untuk membunuhnya namun gagal. Alhasil, Sang-wook berhasil melepaskan diri. Sementara itu, Jae-hoon dan Jisoo menemukan pria yang sebelumnya disiksa dan diselotip oleh Sang-wook. Saat itu, dia menjelaskan bahwa Sang-wook adalah pria jahat yang menyiksanya. Setelah itu, pria tersebut bergabung dengan Jisoo sembari membawa palu untuk menjaga diri. Kemudian, Jisoo dan yang lainnya memasuki ruangan di mana seorang pria telah mengakhiri hidupnya. Kejadian itu membuat Jisoo teringat dengan orang tercintanya yang tewas gantung diri di masa lalu. Sementara itu, Hyun-soo memberanikan dirinya untuk membantu anak-anak di bawah apartemennya yang diserang monster bola mata. Dia menjatuhkan TV dan membuat monster itu berpaling kepadanya. Ketika monster itu mulai menghampiri, Hyun-soo menusuknya, namun dia gagal dan malah terbungkus sekaligus diremas oleh monster itu. Tidak lama kemudian, tetangganya yang bernama Dusik berhasil mengalahkan monster itu dengan senapan angin buatannya sendiri. Setelah itu, Dusik menjelaskan bahwa monster-monster itu tidak akan mati walau tanpa kepala sekalipun. Dia juga memberikan tips jika handphonenya dalam mode panggilan itu akan berbunyi jika monster ada di sekitarnya.
Singkatnya, sinyal handphone yang terganggu adalah pertanda dari keberadaan monster. Setelah itu, Dusik bertanya apakah Hyunsoo akan menyelamatkan anak-anak itu atau tidak. Dia setuju dan mulai mengemas barang-barangnya lalu pergi menemui Dusik. Ternyata, Dusik adalah seorang penyandang disabilitas. Namun, di balik kekurangannya itu dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki atau menciptakan sesuatu. Ketika melihat senjata Hyunsoo yang begitu payah, dia mengupgrade senjata tersebut ke level yang lebih mematikan. Kemudian, Dusik memintanya untuk menyelamatkan anak-anak itu seorang diri karena dia tidak mungkin ikut bersamanya. Hyunsoo setuju dan dia mulai menyelinap berusaha menemukan anak-anak itu. Perjalanannya tidak mudah, di mana dia menemukan monster buta sebelumnya. Hyunsoo berusaha mengalihkannya dengan bola yang memantul. Kemudian dia memanfaatkan momen itu untuk menyetrumnya dengan tombak baru yang dia miliki sekarang. Sementara itu, Eun-hyuk masuk ke toko serba ada milik pria parubaya yang bernama Suk-hyun. Saat itu pemilik marah karena Ye-kyung kebetulan berada di sana dan mengambil barang dagangannya. Mereka mengerti, namun tidak ada pilihan lain demi kepentingan bersama. Karena saat itu, dia bermaksud untuk pergi ke basement guna mengatasi listrik yang padam di apartemen tersebut. Kembali ke Hyunsoo, dia berhasil menemukan kedua anak-anak itu yang kemudian menyadari bahwa ayah mereka telah meninggal. Ketika mereka akan kembali ke kamar Dusik, kondisi Hyunsoo memburuk dan dia mulai mengeluarkan darah dari hidungnya lagi. Namun kali ini matanya mulai menghitam. Keadaan semakin buruk ketika monster lain muncul dan berusaha menyerang mereka semua. Hyunsoo sempat tidak menyadarkan diri sebelum akhirnya dia terbangun dan memegang kaki monster itu untuk memberikan waktu kepada anak-anak. Di lain tempat, Jisoo dan Jae-hoon berpisah dengan Yoon-jae. Kemudian mereka mendengar keributan dan membantu Hyunsoo lalu menyeretnya ke tempat yang lebih aman. Menyadari bahwa Hyunsoo telah terinfeksi, Jisoo mulai menghadangnya. Namun Jae-hoon menjelaskan bahwa membunuh Hyunsoo saat ini tidak akan merubah keadaan. Tidak lama dari itu, Hyunsoo memohon kepada mereka berdua untuk membantunya menemukan anak-anak. Naasnya, monster buta mendeteksi keberadaan anak-anak dan hampir melukai mereka. Untungnya dia gagal dan malah menyerang monster steroid yang juga mengejar anak-anak saat itu. Alhasil, kedua monster itu saling menyerang satu sama lain dan anak-anak memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri dan bergegas menuju kamar Dusik. Monster steroid memenangkan pertarungan dan kembali mengejar anak-anak. Untungnya, sumber bantuan tidak terduga muncul, di mana Myung-suk, wanita separuh gila sebelumnya datang dengan kereta bayinya. Dia mengorbankan dirinya menjadi samsak walaupun sudah tahu bahwa dia tidak sanggup melawannya. Kejadian itu memunculkan kenangan di mana bayinya muncul dan tersenyum manis kepadanya. Saat dia tersenyum melemah, monster itu kembali meninju tubuhnya tanpa ampun. Tidak lama dari itu, Hyunsoo dan yang lainnya muncul, mengajak anak-anak itu untuk segera pergi. Ketika monster itu berpaling, Myung-suk bangkit dan ternyata dia juga telah terinfeksi menjadi monster. Sayangnya, monster itu terlalu kuat dan tidak terhentikan. Jisoo membantu Myung-suk, sementara Jae-hoon berusaha mengalihkan perhatian monster itu. Monster steroid terus mengejar Jae-hoon sebelum akhirnya dia berhasil dikecoh dan terjatuh ke bawah apartemen. Setelah kejadian itu, kelompok mereka berhasil menyelamatkan anak-anak dan berkumpul bersama di kamar Dusik. Sementara itu, Ye-kyung tertangkap monster laba-laba saat dia berhasil menyalakan listrik di apartemen tersebut. Anehnya, monster tersebut tidak langsung memangsanya, melainkan membungkusnya dengan jaring laba-laba. Kejadian tersebut memberikan kita clue baru bahwa monster itu nampaknya memiliki tujuan tersendiri. Di lain tempat, Sang-wook berusaha menambal lukanya sembari melihat siaran tentang pandemi monster saat itu. Presiden mencoba untuk mengajak rakyat menjaga ketertiban, namun tidak lama dari itu dia terinfeksi dan tentara terpaksa menembak kepalanya. Siaran tragis tersebut membuat salah satu penghuni histeris dan akhirnya mereka semua putus asa. Bahkan pemilik toko menutup kiosnya, melarang siapapun untuk masuk. Di saat yang sama, Yoon-jae, pria selektif sebelumnya datang dan membagikan cemilan kepada penghuni lainnya. Ketika noda darah terlihat di kopernya, salah satu wanita mulai tidak nyaman dan mencurigainya sebagai orang jahat. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru, siapa orang jahat yang sebenarnya? Apakah Sang-wook atau pria selektif yang satu ini? Kembali ke Hyunsoo, dia mengakui bahwa dirinya terinfeksi dan meminta Jisoo untuk membunuhnya jika dia berubah menjadi monster seutuhnya. Sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa wabah tersebut ditandai dengan gejala mimisan dan pingsan tiba-tiba. Mereka yang tertular tidak akan langsung berubah menjadi monster, melainkan akan melalui fase monsterisasi yang sekarang sedang dialami Hyunsoo dan Myung-suk. Mereka yang berubah menjadi monster memiliki kemampuan dan ciri yang berbeda-beda.
Keesokan harinya, para penghuni berhasil bertahan hidup melewati hari yang sangat mencekam. Eun-hyuk menyiarkan pengumuman di apartemen, menyarankan mereka yang selamat untuk berkumpul dan bertahan bersama di lantai bawah. Tidak lama dari itu, seorang ibu menyelinap ke ruang manajer dan membuka pagar untuk menyelamatkan putrinya yang sedang berlari menuju apartemen tersebut. Ketika gadis itu tersandung, seorang tentara bergegas menyelamatkannya, namun sayang, sebuah tentakel menusuk mereka berdua dan menghisap darahnya. Kaget tidak menyangka, ibunya berteriak histeris melihat kejadian tragis tersebut. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.